Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebriola Permata Isra dengan nomor BP 20010520668 dari kelas 1A D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam adalah sangat sentral, karena Allah SWT melarang manusia mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan teoritis setiap pekerjaan. Ini sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra yang terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti atau mengerjakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Fungsi ilmu dalam perkuat iman. Selain ilmu dapat mengangkat dan meningkatkan derajat manusia, memperluas cakrawala, serta memperkaya bahan pertimbangan dalam sikap dan tindakan manusia. Ilmu adalah sarana untuk mendekati kebenaran dalam berbagai bentuknya. Ilmu cinta kepada kebenaran. Kebenaran sesuatu yang multidimensional dengan berbagai manifestasinya. Di balik semua wajah-wajah kebenaran itulah tersirat kebenaran mutlak yang bersifat universal. Allah SWT yang maha berilmu sumber kebenaran. Apabila lebih banyak ilmu seseorang, ia akan mampu lebih menyempurnakan sistem kendali kehidupannya. Sistem kendali yang efektif akan lebih memudahkan seseorang untuk meniti jalan lurus atau siratal mustaqim, menuju kebenaran mutlak untuk memperkuat iman. Kunci membuka khazanah ilmu. Yang pertama adalah membaca. Ayat pertama yang diwahyukan, serta ayat itu pula tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW, dimulai adalah dengan perintah membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua adalah menulis. Demikian penting tulis baca sebagai kunci ilmu pengetahuan, sehingga diabadikan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 68 yang berarti pena atau alat tulis. Yang ketiga adalah menalar. Setelah membaca dan menulis, sebagai kunci membuka khazanah ilmu untuk disebarluaskan dan dikembangkan, di dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong serta mengajak manusia untuk menalar atau memperhatikan, mengamati, menyelidiki dengan seksama secara logis dan analitis terhadap segala fenomena alam. Yang keempat adalah berdiskusi dan seminar. Hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan adalah: 1. Orang-orang yang berilmu adalah pewaris Nabi. 2. Bahwa ilmu itu menambah mulia orang-orang yang sudah mulia dan meninggalkan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Hadis-hadis tentang peringatan kepada ilmuwan adalah sebagai berikut. 1. Tidak wajar bagi orang bodoh berdiam diri atas kebodohannya, dan tidak wajar bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Hadis-hadis tentang sikap terhadap ilmu adalah sebagai berikut. 1. Seorang bertanya, ilmu apa engkau kehendaki? Nabi menjawab, ilmu pengetahuan mengenal Allah SWT. Yang kedua, pelajari olehmu ilmu yang kau minati. Peringatan sesudah mendapat ilmu. Ilmu adalah sarana untuk mencari kebenaran dan mendekati kebenaran. Siapapun yang telah mendapat ilmu dalam disiplin apapun, semestinya mendayagunakan ilmunya dengan efektif mendekati kebenaran lewat jalur disiplin masing-masing. Al-Quran sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Seperti penciptaan tumbuhan, nabati, binatang ternak atau hewani, dan penciptaan manusia atau insani. Dengan demikian, dapat dikatakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.